Saudara, ini tokoh kedua yang kita pelajari ya. Jadi kita pernah mempelajari mengenai seorang bernama Ellul, dan terakhir kita membahas mengenai ilusi dari media. Media seringkali menurut Ellul menimbulkan alam artifisial. Ya, kita mendekati pilkada, kita sudah mengalami pemilu. Itu kan dikatakan pesta demokrasi gitu ya. Tetapi kalau kita melihat, tampaknya kok tidak sedemokratis yang dipikirkan ya. Sehingga kita juga bertanya, jangan-jangan itu bukan demokrasi, jangan-jangan itu settingan, tapi cicipannya demokrasi, ilusinya demokrasi. Nah, itu yang Ellul katakan. Benar nggak sih? Nah, Ellul hidup di zaman dimana pemilu udah pasti dicurangi, saudara. Jadi rasanya demokrasi, tapi sebetulnya bukan demokrasi. Tapi orang-orang sudah merasa seolah-olah, oh saya melakukan demokrasi. Ada orang-orang yang merasa, oh saya ini dalam alam komunikasi sangat dekat karena teknologi menghubungkan yang jauh menjadi dekat. Ya itu kan ilusi, saudara, karena akhirnya keluarga menjadi pecah, meskipun seolah-olah yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi hancur gitu kan. Nah itu Ellul ya. Nah hari ini kita mempelajari satu orang tokoh, yaitu Marshall McLuhan. Nah saudara, kalau studi komunikasi, ini adalah salah satu tokoh penting yang pasti akan dipelajari. Nah, Marshall McLuhan ini adalah seorang yang spesial. Dia fasih berbicara 7 bahasa. Fasih ya. Dan dia seorang yang memperoleh dua gelar master dan 2 gelar doktor di dalam studinya. Dan sepanjang hidupnya, Pak Tong itu dapat 3 gelar doktor kehormatan ya. Dia dapat 10, saudara. Dia dapat 10 doktor kehormatan, dan dia menjadi seorang pemikir. Dia itu basicnya juga diterima selain di komunikasi juga di sosiologi ya. Dia itu adalah seorang pemikir yang populer. Jadi biasanya namanya profesor tuh ngajar di universitas saja, tetapi dia itu sering muncul jadi cover majalah, saudara. Tahun 67 dia menjadi cover majalah Life dan Newsweek sekaligus. Kita lihat slide selanjutnya ya. Nah ini ya, jadi dia muncul profesor nongol di ini, saudara, di majalah gitu ya, sebagai tokoh di Life dan di Newsweek. Tahun 65 dia muncul di New York Herald Tribune ya, dan di mana dia mengatakan, ini menurut dia ya, tahun 65 di New York Herald Tribune mengatakan bahwa Luhan adalah pemikir penting semenjak Newton, Darwin, Freud, Einstein, dan Pavlov. Ini kata dia. Ya, nah kalau kita lihat sekarang ya memang betul dia seorang pemikir yang penting gitu kan. Nah, kalau saudara mendengar istilah misalnya the age of information, itu dari dia. The global village, itu dari dia. Jadi dia adalah seorang yang menggagas hal itu. Nah, karya monumentalnya yang penting adalah Understanding Media. Ini karya ultimatnya dia, Understanding Media, The Extension of Man. Jadi dia menjelaskan media itu sebagai perpanjangan atau ekstensi dari manusia. Nah, buku ini terbit di tahun 64, saudara. Jadi kita bisa bayangkan zaman itu belum ada internet, tetapi dia sudah membayangkan munculnya yang namanya global village. Jadi itu dia udah bayangkan, saudara. Jadi nanti kata dia, modalnya dia kan cuma televisi, radio, dan juga telepon ya. Belum ada smartphone, belum ada internet. Tapi dia akan ramalkan nanti dunia ini akan makin mengecil karena jarak, ruang, dan waktu itu bisa kita atasi, sehingga akan muncul sesuatu yang namanya global village atau desa global. Nah, kalau desa global ini terjadi, lah sekali lagi ya, karena zaman itu adanya cuma televisi dan sebagainya, maka akan terjadi banyak manipulasi. Karena cara berpikir manusia nanti akan disatukan oleh sentral. Iya kan, kalau televisi dipancarkan satu stasiun dan itu menjadi mendunia, maka siapa menguasai televisi menguasai dunia. Nah, maka akan terjadi banyak manipulasi pikiran manusia, manipulasi berbagai macam hal. Nanti semua akan diset dari atas. Nah, itu yang menjadi pikiran dia yang sekarang boleh dibilang tidak terjadi 100%. Kenapa? Karena dalam perkembangan internet ternyata sentralisasi itu tidak terjadi.
Sekarang saudara juga bisa meng-create berita, lalu kemudian menguploadnya dan bisa viral juga. Sehingga tidak seperti sentralisasi dalam pikiran dia. Global Village ini menjadi boleh dikatakan lebih liar ketimbang pikiran dia. Sehingga karena lebih liar boleh dibilang bisa terjadi akhirnya counterbalance. Tidak melulu akan dipegang oleh satu kekuatan global. Nah, saudara, tetapi dia yang meramalkan itu ya, akan muncul satu desa global dan di situ nanti dunia akan menjadi makin seragam. Akan terjadi namanya etnosida. Nah, kalau genosida itu kan pembunuhan manusia ya, satu suku dihancurkan. Kalau etnosida itu kesukuan itu akan dihancurkan, saudara. Lokalitas akan hilang. Misalnya nih ya saudara ya, saudara pergi ke Jakarta, terus pulang ke Surabaya, ditanya sama mami, mau dimasak ke apa nih, mau dimasak ke apa nyo gitu. Apa ya mah ya, lah kowe pengennya apa gitu. Meh tak beli ke rawon setan, di Jakarta ada rawon setan saudara ya. Gitu loh. Terus meh tak bikin ke rujak cingur, di Jakarta ada rujak cingur saudara ya kan. Terus wes meh tak bikin ke soto Pak Sadi, ada saudara, franchise itu saudara, soto Pak Sadi itu di pintu akhir ada gitu kan, di Kelapa Gading ada gitu. Lah yang dari Jogja meh toh gudeg Yujum, ada di Kelapa Gading saudara, Yujum, iya kan. Jadi itu sudah franchise. Mau apa, ayam goreng ini Mbok Berek, ada juga Mbok Berek, iya kan. Saudara yang dari Batam mau pulang kampung, mau apa, mau sop ikan Batam, di Jakarta ada gitu, sop ikan Batam. Jadi kita boleh lihat sekarang ini makin hari kita bisa menjumpai makanan di mana-mana. Ya, jadi saudara nanti mau pergi ke Singapura, makan sushi Thai juga kalau ke mall, ya kan? Makan apa lagi, makanan-makanan Kentucky ada juga, McDonald apa lagi, itu kan namanya makanan-makanan franchise. Sehingga kalau saudara pergi ke mall, ya, mall mana? Mall Pakuwon di sini. Ya kan, datang lihat-lihat isinya. Pergi ke mall lain, panelnya kan mirip saudara. Toko baju ini lagi, ya kan? Datang-datang Uniqlo pula, Jakarta Uniqlo pula, ke Batam Uniqlo pula, pergi ke Jogja Uniqlo, H&M dan sebagainya. Ya kira-kira sama lah saudara. Ke Singapura pun juga ketemunya itu. Ke Jepang ya ketemunya itu juga gitu kan. Jadi dunia itu makin hari akan makin seragam kata dia. Sehingga keunikan itu lenyap. Saya ketemu orang di Australia, dibilang ya aku pernah pergi ke Bali gitu. Kapan? Tahun 60-an. Waduh gitu ya, udah zaman bahula gitu. Ayo dong pergi lagi dong sekarang. No more kata dia. Kenapa? Aku udah lihat di medsos, kayaknya Bali sudah mirip sama Australia. Waktu aku dulu pergi ke sana, very traditional, ya kan? Very eksotis gitu. Orang-orangnya itu tidak ada bangunan pencakar apa segala macam. Pokoknya Bali itu begitu kesukuan sekali, begitu lokal, makanannya sangat lokal. Aku suka yang ke situ, masih banyak hutan-hutan. Wah, sekarang sudah maju sekali seperti Australia. Nah, jadi Global Village membuat akhirnya kekasan keunikan kita itu menjadi hilang. Baju menjadi sama, selera menjadi sama, ya kan? Dan selera sekarang kan kita trennya ya baju ya kira-kira seperti itu, ya mirip-mirip. Dan karena mirip-mirip, seleranya disamakan, akhirnya orang bisa jualannya pasar global. Taste-nya kalau sama kan, nah saudara misalnya begini, kalau saudara di Jawa Timur di Blangkonan, Uniqlo kan susah untuk bikin Blangkon Uniqlo gitu kan. Iya kan? Jadi tapi kalau dia bisa bikin yang sama, dia bisa bikin pasar itu makin global. Nah, ini juga bagian dari kapitalisme besar ya, ketika nanti ada namanya perusahaan multinasional, itu harus menyamakan industri, itu harus menyamakan selera, dan itu nanti tugasnya media. Setelah seleranya sama, bajunya sama, dipastikan bahwa semua orang suka pakai celana panjang gitu. Nggak ada yang lagi pakai sarung, nggak ada lagi yang pakai misalnya celana tradisional. Maka akhirnya dengan demikian, karena seleranya sama, jualannya bisa global. Musik pun demikian. Industri musik ya, dulu zaman dulu itu namanya MTV dan sebagainya, itu bagian dari penyetaraan selera sehingga bisa dijual ya. Nah, saudara-saudara sekalian,
Nah, ini sudah diramalkan dari tahun 60. Tahun 60, dunia akan menjadi makin sempit, dunia akan menjadi sebuah desa yang global, di mana kekasan makin lama makin hilang. Ya, nah itu sebabnya biasanya kalau kita mau pergi ke luar negeri, mau sekolah kah, atau mau ada lomba, mau ada apa, itu selalu pesan sponsor adalah jangan lupa lokalitas. Karena orang tuh boring, untuk yang kesamaan-kesamaan tuh boring. Jadi kalau misalnya lomba filsafat kemarin udah dikasih tahu, lu angkat filsafat Jawa. Kalau mau bicara Gadamer, semua orang bicara Gadamer. Schleiermacher, semua orang bicara Schleiermacher. Tapi filsafat Jawa, wah itu unik tuh, siapa yang bahas? Ronggo Warsito, wah enggak ada itu. Di Amerika enggak kenal Ronggo Warsito, tapi kita ngangkat Ronggo Warsito, wah itu luar biasa ini. Javanese filosofi, misalnya kayak begitu. Nah itu kenapa akhirnya orang haus seperti ini, saudara? Ya misalnya kayak Pak Ben dan sebagainya di kancah internasional, ngangkatnya apa, saudara? Ngangkatnya Pancasila. Orang interest, saudara, Pancasila, ada yang tulis Pancasila loh gitu. Menarik gitu. Saya punya anak remaja ambil studi di luar negeri, pendidikan, masuk fakultas pendidikan, saya nanya, lu bikin tentang apa? Ki Hajar Dewantoro, wah itu interesting. Orang luar negeri kan nggak tahu Ki Hajar Dewantoro siapa. Ya kan? Maka dia studi menggali keunikan lokal, dan dia bukan orang sembarangan juga, dia seorang thinker, saudara. Saudara kalau membaca karya-karya Ki Hajar Dewantoro itu sudah ada kumpulan bukunya dia. Saudara baru sadar ternyata zaman dulu itu bacaannya dia itu luasnya minta ampun, saudara. Bacaannya dia itu luas sekali, dan dia seorang thinker benar-benar, Ki Hajar itu. Jadi memang tidak salah ngangkat orang ini, lokalitas, saudara. Oke, jadi Luhan adalah seorang yang boleh dibilang seperti seorang yang dianggap ahli prediksi, kayak nabi kalau di dalam keagamaan ya. Seorang yang bisa memprediksi hari akan datang. Nah, salah satu teori yang terkenal dari dia selain global village adalah the medium is the message. Itu diktum dari dia yang sangat terkenal. The medium, mediumnya itu adalah pesannya. The medium is the message. Di tempat lain dia mengatakan, dia bikin buku juga, the medium is the massage. Pijit gitu loh. Jadi ada orang yang bilang ini kayaknya dia salah ketik deh gitu. The medium is the massage. Jadi ada orang bilang dia tuh salah ketik the medium is the massage, udah diterbitin, kepalang tanggung dia terbitin juga buku judulnya the medium is the massage. Ya saya tidak tahu dia sengaja apa tidak gitu ya, tapi yang pasti adalah the medium is the massage, maksudnya itu melengkapi the medium is the message. Maksudnya begini, media itu seperti memijat, orang memijat yang mengarahkan, membentuk melalui pijatan itu. Jadi medium itu bukan hanya penghantar pesan, tapi medium itu juga sebuah pesan. Nah, semenjak Marshall McLuhan, maka para ahli komunikasi dan media ketika menganalisis sebuah proses komunikasi, dia tidak hanya menganalisis pesannya, tetapi juga menganalisis mediumnya. Karena medium itu sendiri juga adalah pesan atau mengubah, memijat, membentuk orang-orang yang mendengarnya. Nah, ambil contoh begini. Saudara kalau lihat ya, saya kalau misalnya bikin seminar kritik media dan sebagainya, saya tidak terlalu banyak masuk ke isinya, sudah banyak yang bahas. Tapi kalau saudara perhatikan, semua orang yang membahas, itu yang dibahas tuh isinya, kontennya. Tetapi nggak membahas interaksi dengan medianya itu mempengaruhi orang. Nah ini kalau kita melihat dari sudut pandang Luhan, kita tidak boleh melupakan mediumnya, itu juga tidak kalah berbahaya. Interaksi kita dengan medium itu akan mengubah diri kita. Nah jadi dia mengatakan demikian saudara, medium itu tidak netral. Kalau ada orang yang mengatakan our message must never change, Injil itu tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. But the way we deliver that message must be constantly updated to reach its new generation. Jadi ada orang mengatakan pesannya tidak berubah, cara menyampaikannya harus berubah. Nah, Luhan mengatakan hati-hati loh. The medium is the message. Whenever methods or media change, the message automatically change along with them.
Jadi maksudnya begini, orang berpikir misalnya pemberitaan Injil ya, beritanya tidak berubah, saya kontekskan kepada Injil. Maka orang yang menyampaikan, setiap orang tuh metodenya berubah-ubah, tapi Injilnya tidak akan berubah. Tuhan mengatakan tunggu dulu, tidak bisa kayak begitu loh. Sepanjang zaman, ketika mediumnya berubah, maka pesannya ikut berubah. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan ya. Jadi medium, termasuk gereja itu medium. Gereja itu adalah medium menyampaikan pesan, bukan? Tuhan mau menyampaikan pesan pada dunia. Mediumnya apa? Mediumnya gereja. Oh, gereja pokoknya pesannya tetap, gerejanya apa saja pesannya tetap. Tidak. Gereja kita seperti apa? Message itu akan dipengaruhi oleh gerejanya. Tuhan itu sinterklas, Tuhan itu yang menderita di salib, Tuhan itu Bapak yang tidak pernah marah atau tukang marah-marah terus, bergantung dari bentuk gerejanya. Bagaimana gereja itu menyampaikan pesan. Jadi the medium is the message. Tidak bisa message itu 100% netral. Tidak, saudara. Saya bukan mengatakan Injil berubah ya. Injil tidak berubah. Tetapi medium itu mendistorsi pesan. Sekali lagi saudara, medium bisa mendistorsi pesan, bisa mengubah pesan. Karena medium is the message itself. Nah, di dalam buku Understanding Media, Luhan menjelaskan mengenai media sebagai extension of ourselves. Jadi itu perpanjangan kita. Jadi misalnya dia menjelaskan telepon itu perpanjangan dari telinga dan mulut, bukan? Dia menganalisis begitu ya. Jadi media itu sebetulnya adalah perpanjangan kita. Kalau kita bicara smartphone itu kan perpanjangan syaraf kita, perpanjangan otak kita, itu smartphone kita ya. Lalu roda kata dia itu adalah extension dari kaki kita. Jadi media itu adalah perpanjangan kita, teknologi adalah perpanjangan dari tubuh kita. Kacamata adalah amplifikasi dari mata kita, perkuatan dari mata sehingga kita bisa melihat. Nah, maka kalau kita kecanduan, dan dia akan mengatakan akhirnya kita tidak bisa lepas dari extension itu artinya bayangkan kita dikuasai oleh kuping kita. Kita terlalu terkesima dengan kuping, lalu kemudian menjadikan kuping seperti idolatry, seperti ilah. Nah, ini kekacauan ya ketika media dijadikan idol, kata dia. Padahal itu hanya extension dari diri kita. Maka berarti kita terlalu terpesona dengan extension itu. Dan dia menjelaskan ketika manusia akhirnya menciptakan media dan terlalu terobsesi dengan media, dia akan mati. Seharusnya media itu sebagai ekstensi dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia, bukan akhirnya memperbudak. Maka ada dua cerita yang dipakai oleh dia untuk menjelaskan prinsip ini. Cerita yang pertama adalah cerita mengenai Narsiskus. Ya, Narsiskus. Saudara pernah dengar ya nama narsis ya, istilah narsis lu gitu kan ya, misalnya ada orang sering mengata-ngatai temannya. Narsiskus. Narsiskus ini adalah seseorang dalam kisah mitologi Yunani. Jadi narsis ceritanya adalah seorang yang sangat ganteng luar biasa, ditaksir oleh banyak perempuan, tapi dia tidak suka, saudara. Suatu hari dia dicintai oleh satu orang cewek namanya Eko. Jadi Eko tuh jatuh cinta sama dia. Waduh, dia luar biasa kesengsem, ini cowok gantengnya minta ampun. Tapi narsis itu nggak suka sama Eko. Nah, Eko ini tidak bisa bicara. Eko ini perempuan yang hanya bisa menirukan kata terakhir dari seseorang yang bicara sama dia. Jadi misalnya kita ngomong sama Eko ya, apa kabar? Dia akan jawab, kabar. Kamu namanya siapa? Eko akan menjawab, siapa? Gitu. Mau pergi kemana? Dia akan jawab, kemana? Gitu. Nah, jadi Eko ini mengikuti narsis terus. Lama-lama narsis risih, dideketin, narsisnya pergi. Lama-lama kejar-kejaran, saudara. Kejar, lari kemanapun, dia lari dikejar terus sama Eko. Makin dikejar, makin lari, ketakutan narsis. Dia tidak mau sama Eko. Akhirnya sudah stres, dia tidak bisa dapat, si Eko akhirnya mati kelelahan. Ketika mati kelelahan, dia jatuh di satu tempat, lalu kemudian di situ
ada dewa yang kasihan sama Eko, maka kemudian Eko diletakkan di tebing-tebing tetap hidup abadi. Itu sebabnya ketika saudara berteriak di tebing, halo, Eko akan jawab, halo, 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 gitu. Itu cerita orang Yunani gitu. Nah, larilah Narsis terus-menerus sampai di sebuah sungai. Dia berhenti di sungai itu, lalu dia lihat ke bawah. Begitu dia lihat ke bawah, yang dilihat adalah bayangannya sendiri kan, extension of himself. Begitu dia lihat extension, dia kaget. Waduh, ada wajah seindah itu ya dalam dunia ya. Aku belum pernah melihat loh ada wajah seelok itu. Jatuh cintalah dia kepada bayangan di sungai itu. Makanya saudara kalau terlalu memuja diri disebut narsis kan kayak begitu kan. Wah, aku tuh melihat ini sampai terharu, tuh manusia tuh makhluk apa gitu ya. Demikian aku ingin memiliki dia. Tapi begitu dideketin, tek, bayangannya kan hilang. Maka dia sambil kepingin tapi gak bisa. Akhirnya dia cuma lihat. Akhirnya dia mati, saudara. Dan akhirnya dewa mengubah dia menjadi bunga. Itu namanya bunga narsis sampai sekarang ya. Nah, jadi kalau saudara melihat cerita ini, kalau Sigmund Freud ya, dia akhirnya mengatakan, nah ini loh, dia menjadi contoh kan orang yang mencintai dirinya sendiri itu sindrom narsisism. Dalam Sigmund Freud begitu ya. Nah, tetapi Luhan ketika melihat cerita ini begini, dia ambil kesimpulannya. Narsis itu melihat extension of himself, teknologi, media. Bayangan itu media, extension dirinya sendiri. Tetapi dia tidak tahu bagaimana berelasi. Dia akhirnya bukan menguasai tetapi dikuasai. Dia terobsesi dengan extension of himself. Akhirnya dia mati karena tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menguasai ekstensi dirinya. Demikian manusia dan teknologi. Kalau manusia mencipta sesuatu, ekstensi dirinya, tetapi tidak bisa menguasainya, akhirnya seperti narsis. Nah, contoh yang kedua yang diambil oleh dia adalah Perseus. Perseus itu seorang demigod ya. Demigod itu Heros. Heros adalah dewa yang menikah dengan manusia, lalu mempunyai keturunan. Dia setengah dewa, setengah manusia, demigod. Demigod ini punya kekuatan dewa, tapi dia mortal, dia bisa mati. Seperti Hercules. Hercules itu punya kekuatan dewa, tapi dia bisa mati. Kalau God itu dalam Yunani immortal, tidak bisa mati. Tetapi demigod kalau mempunyai jasa tertentu, itu bisa dianugerahi keabadian. Nah, Perseus termasuk seperti Herakles atau Hercules, yaitu dia adalah punya kekuatan dewa, tetapi dia seorang yang seperti manusia bisa mati. Suatu ketika dia harus berhadapan dengan monster bernama Medusa. Ya, nah Medusa itu yang kepalanya ular itu ya, yang menjadi logonya Versace itu ya. Satu brand seni ya, baju seni yang sangat terkenal karena dia Versace itu punya satu filosofi membuat sesuatu yang indah tapi berbahaya, maka itu Medusa. Ya, indah, berbahaya, tatapannya bisa membuat Anda menjadi batu. Itu Medusa. Nah, jadi Medusa itu kalau ketemu sama orang dipelototi matanya dia jadi batu gitu. Nah, Perseus harus bertarung dengan Medusa. Dan cara mengalahkannya adalah kepalanya nanti harus dipotong, lalu kemudian dia nanti ambil kepalanya Medusa, lalu dia pergi naik kuda terbangnya, lalu harus berhadapan dengan monster karena ada seorang putri yang mau dimakan monster, maka dia harus kenakan tatapan Medusa itu kepada monster itu supaya monster jadi batu. Saya lupa Hydra apa siapa, saya lupa mitologinya ya. Jadi dia harus berhadapan dengan monster. Nah, jadi bagaimana caranya Perseus potong kepalanya Medusa? Maka dia pakai cara, dia lihat perisai, ini perisai, teknologi. Terus kemudian ketika dia lihat, ada bayangannya Medusa. Ini adalah extension dari Medusa. Ini adalah teknologi. Tetapi Perseus tidak terobsesi dengan teknologi. Dia memanfaatkan teknologi. Jadi dia mendekati Medusa dengan bantuan perisai. Lalu setelah dekat dipotonglah kepalanya Medusa. Maka
menurut interpretasi dari Luhan, Perseus adalah contoh manusia yang bisa melakukan sesuatu penguasaan teknologi dan media. Maka dua contoh ya, Narsis dan Perseus. Perseus tidak terobsesi dengan gambaran-gambaran atau ekstensi diri, tidak diperbudak, melainkan dia bisa memakainya. Nah, maka itu menjadi salah satu nasihat dia bagaimana kita tidak diperbudak oleh media. Nah, jadi medium is the message. Medium itu tidak netral. Nah, saudara sekalian, mengenai gereja sebagai medium. Sebuah medium, jadi gereja membawa message Tuhan. Nah, mari kita lihat apakah betul medium itu adalah message-nya. Saudara, kita tadi mengatakan ya, Injil tidak berubah, Injil tidak pernah salah, Injil itu selalu sama dengan yang lain. Medium itu bisa berubah, medium berubah enggak apa-apa, yang penting pesan tidak berubah. Tapi pertanyaannya begini, saudara, belakangan ini ya saudara ya, banyak terjadi kontroversi terhadap seorang yang bernama Stephen Lawson. Enggak tahu ya itu benar enggak, ceritanya seperti apa, saya tidak mengerti. Tetapi yang saya mengerti adalah ada kontroversi di media. Nah, tetapi ya ceritanya Stephen Lawson ini dikatakan ada melakukan hal yang kurang tepat gitu. Tidak dijelaskan lebih detail apa yang disebut dengan kurang tepat, banyak interpretasi. Tapi taruhlah saudara, anggaplah ada tuduhan bahwa dia itu berbuat dosa, misalnya seperti itu ya. Dosa apa? Nggak tahu. Terbukti nggak tahu. Pokoknya dianggap sudah melakukan kesalahan. Pertanyaannya sekarang saudara, dia kan memberitakan Injil toh. Sebelum orang tahu dia berbuat dosa, khotbahnya dicari loh. Khotbahnya dicari. Orang mau dengar khotbahnya dia karena pesannya juga sangat baik. Dia memberitakan Injil, dia eksposisi loh, dan serius eksposisinya. Benar eksposisinya, menyentuh. Pertanyaannya saudara, sekarang ini kan orang lagi rame. Apakah khotbahnya harus di take down apa tidak? Diskusinya itu. Menurut saudara di take down apa tidak? Kontroversi terhadap seorang dulu namanya Ravi Zacharias. Ada tuduhan bahwa dia melakukan kesalahan, keluarganya menyangkal. Kenapa kami tidak dilibatkan di dalam investigasi? Ada apa ini? Kita tidak tahu mana benar mana salah. Tapi yang pasti adalah, saudara lihat, banyak toko buku tidak lagi menjual bukunya dia. Banyak orang men-take down video-video dia. Pertanyaannya adalah, lepas kontroversi benar atau salahnya, kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mediumnya mengganggu pesan. Ternyata benar ya, medium is the message itself. Jadi orang sambil dengar, loh berita Injilnya nggak berubah. Kalau itu konsisten ya saudara dengar aja kan nggak ada masalah, Injilnya sama kok. Orang mau akhirnya dia memang kontroversi, terbukti misalnya ternyata bersalah, ya kan Injilnya sama. Tapi kenapa orang mengatakan nggak bisa begitu? Berarti medium is the message. Jadi saudara bisa memahami ya, maksudnya bukan Injilnya akhirnya jadi bukan Injil dan sebagainya, tidak. Tetapi medium itu sendiri mengganggu. Medium bisa menjadi mengganggu yang mendistorsi message-nya. Nah dalam hal ini kita bisa memahami ketika McLuhan mengatakan gereja itu medium. Gereja adalah medium di mana Allah menyampaikan pesannya kepada dunia. Menarik ya, bahwa kita ini adalah mediumnya. Nah bagaimana kita hidup dalam dunia saudara? Kalau kita tidak hati-hati, hidup kita yang adalah medium ini bisa merusak pesan Injil. Bisa merusak pesan Injil. The medium is the message. Ya. Nah, maka gereja sebagai medium, kehadiran kita sebagai gereja itu tidak bisa 100% membawa pesan dari Tuhan. Jadi kata McLuhan, satu-satunya medium yang 100% menyatakan siapa Allah dan menyatakan 100% tepat pesan Allah hanya kehidupan Yesus Kristus. Jesus Christ adalah yang 100% medium dan message jadi satu.
Kita bagaimanapun mau berjuang di dalam keterbatasan kita tidak pernah bisa 100% menyampaikan pesan itu. Sedikit banyak kita mendistorsi pesan itu. Tetapi kalau boleh kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan, kita lebih berkurang lagi distorsinya, makin lebih sedikit mendistorsi. Itu keinginan dan kerinduan kita, baik medium secara individu, medium sebagai keluarga, maupun kita sebagai gereja, sebagai medium yang membawa pesan Allah. Nah saudara, misalnya kita ambil contoh gini loh saudara, medium is the message. Kita kan melihat kalau di dalam Alkitab itu Allah tuh hadir di bait suci kan, ibadah itu di bait suci. Tetapi orang-orang setelah di bait suci, mereka juga ada namanya house church. Ini kan medium saudara ya, membawa pesan. Orang hadir ke bait suci, mereka membawa pesan, membawa kesaksian, ada kingdom of God dalam dunia ini. Nah tahun 400-an, tahun 300 ketika tahun awal-awal Kristen, mereka menjadi house church. Tapi house church mereka tetap ke bait Allah. Setelah bait Allah tidak ada, mereka akhirnya berkumpul tahun 300-400 membangun gereja besar. Mereka bergereja di situ, tapi house church tetap dilakukan, ada ibadah-ibadah rumah. Nah jadi kita melihat orang ketika pergi ke bait Allah, apa yang dikomunikasikan? Allah itu ada, Allah itu besar, Allah itu transenden, dan kita datang bersembah sujud menyembah Allah yang suci, kudus, dan berdaulat itu. Itu pesan yang kita sampaikan, dan itu pesan yang kita terima juga ketika kita beribadah ke bait Allah. Ketika kita pergi ke gereja, kita melihat Allah itu transenden. Kita itu kecil manusia di hadapan Dia. Kita sujud menyembah Dia bersama dengan seluruh orang kudus. Tetapi ketika kita masuk kepada house church, di situ ada satu suasana yang lain, yaitu family. Kita itu keluarga. Kita itu keluarga di dalam Kristus. The medium is the message. Ya, sehingga dengan demikian kita melihat medium yang kita pilih itu juga adalah message yang kita sampaikan. Mengubah medium itu juga mendistorsi atau mengubah message-nya. Jadi tidak bisa dibilang itu netral, saudara. The medium is the message. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati di dalam memakai medium. Misalnya ambil contoh saudara nanti dalam lebih lanjut itu medium TV misalnya. Medium TV itu sudah tidak netral karena TV itu mempunyai dampak. Jadi medium TV itu ketika kita berinteraksi dengan TV, kita diubah oleh TV. Dan logika TV itu kan masuk sampai ke YouTube dan sebagainya, itu kan masih logika TV. Logika TV adalah logika yang menghibur, entertain. Logika TV nggak masuk ketika saudara kuliah. Ketika kuliah itu logikanya bukan TV. Ya saudara ikut kuliahnya kalkulus profesor siapa ya, nggak bisa menghibur. Prof yang menghibur, nggak bisa. Ya ada saatnya memang untuk kita serius, ada saatnya menghibur. Tetapi ketika berinteraksi dengan TV, akhirnya seluruh dunia mau dibikin kayak TV. Itu namanya logika Sesame Street. Education harus menjadi Sesame Street, saudara. Jadi sekolah harus Sesame Street, ya kan? Nah sekolah kalau nggak Sesame Street, wah sekolah apa ini, nggak keren gitu ya. Harus ada peekaboo word, ya, dunia cilukba, dunia yang serba menghibur, dunia yang serba asik gitu. Nah jadi TV sendiri itu mengubah pola-pola relasi antar manusia. Nah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut bulan-bulan akan datang ketika membahas namanya Neil Postman. Itu nanti lebih tajam lagi kritiknya ketika udah masuk Neil Postman. Itu udah sampai masuk kepada gereja Kristen. Bagaimana nanti iklan itu sudah masuk ke dalam gereja Kristen diubah luar biasa sama iklan. Ya kan? Sampai jingle-jingle iklan, jingle-jingle kampanye politik semua masuk ke gereja. Jesus, yes, masuk gereja. Ya, itu nanti dikritik keras oleh seorang, dia Jewish ya, seorang Yahudi. Ada hubungan juga dengan Protestan. Mungkin istrinya atau apa, saya lupa ya. Itu ada kaitan juga dengan Protestan. Dia banyak sekali mengamati ya gereja Kristen, perubahannya di mana dan sebagainya. Seorang pemikir namanya Neil Postman. Nanti dia melanjutkan kritiknya Marshall McLuhan. Nah,
Jadi selain membahas mengenai medium, dia juga membahas mengenai diskarnasi. Jadi dia mengatakan teknologi itu membuat sesuatu proses yang namanya diskarnasi. Diskarnasi itu adalah kita itu menjauh dari hal yang bersifat fisik. Discarnate. Jadi karena teknologi dan media sebagai extension of self, sebagai perpanjangan dari diri, maka teknologi itu mengajak kita untuk keluar dari tubuh. Jadi kalau inkarnasi lawannya ya, Allah itu Allah yang embodiment, menjadi daging, masuk ke dalam sejarah, masuk ke dalam daging. Maka teknologi mengajak kita keluar dari daging, keluar dari tubuh. Ya, telepon mengajak kita keluar dari tubuh. Teknologi Zoom keluar dari tubuh. Nah, sehingga kata dia, proses ini membuat kita akhirnya tidak lagi mengalami present dan moment. Kita kehilangan itu. Kita kehilangan present, kita kehilangan moment. Nanti ada pemikir lebih lanjut yang membedakan place sama space, saudara ya. Jadi teknologi itu membuat kita masuk ke dalam space, tetapi kita kehilangan place. Place itu penting bagi orang Kristen. Kita itu ada di dalam place. Misalnya kayak WA itu kan kita ada juga, saudara. Tapi itu kita masuk ke dalam space. Kita bisa ada di banyak space, tapi kita hanya ada bisa di satu place. Nah, ketika kita ada di satu place, kita mengalami deep experience, pengalaman yang mendalam. Tetapi ketika kita ada di satu place, tapi pikiran kita ada di banyak space, kita seringkali kehilangan kedalaman. Ambil contoh sederhana, saudara ya. Kadang-kadang itu kalau saudara pergi kemana lah, Niagara Falls, saudara pergi ke Iguazu, saudara pergi ke ya tempat-tempat pemandangan alam yang indah. Anda lihat Grand Canyon dan sebagainya. Apa yang kita lakukan sekarang, saudara? Foto. Cari spot yang bagus. Kadang kita lupa menikmati matahari terbenam, percikan air, iya kan? Lalu kemudian ada di sana merasakan sunyinya tempat. Enggak, saudara, kita sibuk foto-foto. Cuma nanti sudah sampai rumah, kita pernah di situ ya, tapi kita kehilangan momen itu. Ya, kita terlalu sibuk kadang-kadang itu sampai kita tuh pergi sama teman-teman, kita lupa ngobrol apa, kita sibuk foto di sini, foto di sana. Saya pergi ke satu tempat di daerah Manado situ, saudara ya. Datang ke satu gereja, ibu-ibunya bilang, "Pak Ivan, harap maklum ya, kita ibu-ibu suka foto." Enggak cuma ibu-ibu di sini kok, saya bilang gitu kan ya. "Boleh ya Pak Ivan ya?" "Ya boleh." Waduh, saudara, tapi saya menyesal mengatakan boleh. Begitu saya sampai ke hotel ya, "Pak Ivan check in dulu." Itu di lobi hotel aja mungkin saya sudah 8 kali foto. Lalu dibawa pergi ke rumah makan, itu mungkin ada 16 atau 20 kali foto. Lalu kemudian pergi ke venue, lihat tempat gerejanya, berapa kali foto. Itu satu hari puluhan foto, saudara. Menyesal saya begitu ya. Dari akhirnya senyum sampai akhirnya saya bete benar-benar gitu kan ya. "Foto sini Pak Ivan." "Bu, kok banyak sekali itu." Ada orang bilang, "Kamu lihat Pak Ivan udah tersiksa." "Aduh Bu, please Bu, jangan banyak-banyak fotonya." "Maklum ya Pak Ivan." Saya udah ada komentar lagi. Maksudnya ya kita ngobrol kayak atau gimana, foto melulu gitu kan ya. Oke lah, foto berapa kali, ini puluhan kali. Foto di sebelah sini, "Pak Ivan yang di sana, spot ini bagus." Ya ampun, saya kayak boneka Ancol gitu ya. Di sini apa, di situ apa, foto sama ini, foto sama itu gitu. Ngobrol kayak gimana, foto melulu gitu kan ya. Ya sekali dua kali ini kayak begini, itu kehilangan momen, saudara. Iya kan? Terus ngapain cuma disimpan gitu ya? Buat apa itu? Foto disimpan ya, apa dilihat juga jarang gitu kan gitu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, discarnate word. Jadi kita akhirnya menjadi makin terpisah. Kita akhirnya kehilangan momen, kita kehilangan present. Kita kehilangan saat, kita kehilangan deep experience, kata dia. Nah, itu sebabnya yang saya katakan pada waktu ibadah Zoom itu ya. Ketika ditanya apakah setuju ibadah Zoom apa enggak, kenapa saya tidak setuju ibadah Zoom? Saya kan waktu itu membawakan mengenai incarnate church versus discarnate church. Itu sebetulnya teori dari McLuhan. McLuhan mengatakan gereja itu seharusnya menghidupi inkarnasi, present, kehadiran Tuhan di dalam tubuh, kedalaman pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam dunia, dan kedalaman pengalaman bersama dengan teman-teman seiman.
Tetapi akhirnya Zoom itu kan membuat discarnate, saudara. Kita semua lepas, kemudian yang datang apa? Avatar. Ya datang, wah waktu ada Meta jualan itu kan, jualan gereja tanah kapling di virtual, kan banyak yang beli itu, saudara. Kita kan ditawarin, Gary beli dong ibadah di ini, di Meta, nanti bakal laku gini. Wah kita pikir, waduh ini kita nggak mau ke sana gitu kan ya. Waduh pada rebutan beli di sana apa segala macam, ibadah apa segala macam. Yaitu kita mau discarnate church atau incarnate church. Kita kalau menghidupi Kristus kan kita mempunyai deep experience. Nanti saya akhirnya juga begitu, saudara. Memang pada waktu waktu zaman Zoom itu ya, saudara, waktu pandemi kan saya nggak bisa besuknya kan via Zoom. Sekarang saudara mau dibesuk via Zoom, enak ya, besuk rumah sakit, saya di kantor, hai saya lagi di kantor bu, ya gimana kabarnya bu, gitu kan ya. Pendetanya pakai Zoom gitu, saya lagi di ini ya, ibu cepat sembuh ya bu ya, saya titip doa dari sini gitu. Iya, orang nggak seneng kan, saudara, di rumah sakit lebih seneng apa? Ya kalau kecuali dia di ICU, kita nggak bisa jenguk, akhirnya lagi di luar negeri berobat di Singapura, ya telepon boleh gitu ya. Tapi kan semua orang pasti mengharapkan kalau bisa ya kita datang. Lo jauh loh, itu menunjukkan apa? Kita caring kan, pergi ke rumah sakit, sampai ke sana, membesuk, itu deep experience, saudara. Incarnate, bukan discarnate. Nah jadi kita melihat bahwa setelah luhan, maka akhirnya seseorang itu bisa mengamati media bukan sekedar dari kontennya, tetapi dari interaksi dengan media itu. Nah nanti dia juga menggagas, itu ketika satu media itu mengubah kebiasaan masyarakat, maka dia akan mematikan yang lain. Nah ini nanti pemikir yang lain akan meneruskan, dia akan mematikan yang lain, dia akan menghidupkan yang baru dan menimbulkan paradoks. Misalnya dia memunculkan mobil ya, mobil itu membuat manusia lebih cepat, dia mematikan kereta kuda, tapi menimbulkan paradoks. Dia membuat kita lebih cepat, tapi sekarang Surabaya macet, jadi lambat juga gitu ya. Jadi itu hukum-hukum yang dia temukan ya mengenai media. Nah, lalu dia mengatakan begini, bayangkan ya, media itu mengcover banyak orang, jadi global village. Lalu kalau ada satu orang, kamu munculin terus orang itu di media, apa yang terjadi, saudara? Dia jadi apa, saudara? Ada orang biasa lah gitu ya, biasa, manusia biasa. Kamu munculin terus dia di media, dia jadi apa, saudara? Jadi terkenal kan, jadi viral kan, jadi artis kan. Ya, orang Jawa kan tahu kata orang paling koclok lah gitu ya. Pokoknya paling aneh, paling apa gitu, nyebelin, koclok, saudara, munculin di semua media selama seminggu, langsung jadi viral. Nah, jadi dia mengatakan ada satu efek media yang menarik. Media menyorot seseorang, orang itu akan punya aura. Dia akan langsung menjadi spesial, berbeda dengan manusia biasa. Nah, ini dimunculkan oleh McLuhan. Nah, dari sinilah maka setelah aura itu muncul akan mendorong manusia menjadi selebriti, superhuman. Dia berbeda dengan yang lain karena dia sering muncul di media. Kalau saudara ketemu orang biasa, benar-benar biasa, tetapi ketika orang datang, auranya tuh beda, saudara. Auranya beda. Saya masih ingat ketika khotbah di Bandung di Universitas Maranatha. Setelah saya mau khotbah, tiba-tiba ada yang telat datang duduk di sebelah saya. Saya lihat kaget, artis, saudara. Saya nggak kenal dia siapa. Katanya artis, pasangan itu ya, dari depan sampai dari belakang sampai depan rangkulan terus, mesra-mesra gitu. Kata psikologi sih biasanya kalau over mesra begitu bermasalah gitu, nggak tahu bener apa enggak, saya nggak tahu gitu. Cuman over banget mesranya gitu ya, namanya suami istri, apakah memang harus selengket itu gitu? Ih norak gitu, saya lihat gitu kan ya. Udah gitu saya tanya siapa ini artis Pak Ivan yang akan nyanyi. Saya kaget loh, panitia nggak kasih tahu loh, saya mau khotbah ternyata ada artis nih, apa-apaan gitu. Kalau kamu tahu, saya tahu kamu undang artis, saya nggak akan datang. Ngapain dia? Nyanyi apa gitu? Wah, nanti bisa dibicarakan. Saya bilang,
sama artisnya. Saya mau berkhotbah tentang Kristus. Yesus Kristus harus ditinggikan. Anda kesaksian jangan merusak khotbah saya. Anda mau kesaksian, Anda mau nyanyi boleh, nyanyi yang sopan. Jangan bikin orang hingar-bingar lalu kemudian lagi tidak mau dengar firman Tuhan. Nyanyi yang sopan. Baik Pak. Lalu dia nyanyinya adalah apa saudara? Great is thy faithfulness, ya sudahlah gitu kan ya, masih ya udahlah, dia sudah di ultimatum gitu kan ya. Dia udah sempat ngaco dulu di sebelah saya, Pak Pendeta saya kasih lihat ini. Apa ini? Pak Pendeta lihat apa ini? Oh, foto blur. Bukan Pak, ini jing. Apa itu jing? Ini malaikat ketujuh aduh saya nggak ada waktu ngadepin yang kayak begini gitu ya. Kamu tahu dari mana nih jing? Oh iya, karena pendaranya begini di Alkitab sebelah mana. Wah Pak, ini memang spesial, ini memang di Alkitab gak ada, tapi di jing itu adalah, waduh yang aneh-aneh gitu. Lihat Alkitab jangan yang aneh-aneh gitu. Waduh ini semoga kesaksiannya gak aneh-aneh gitu dalam hati saya gitu kan. Udah puji Tuhan, saya bilang waktu mau maju, kesaksian itu tidak menonjolkan diri, kesaksian menonjolkan Kristus ya. Hari ini, habis ini saya mau khotbah loh, dia naik. Dia kesaksian, wah bagus saudara. Betul-betul kesaksiannya dia mengagungkan Tuhan, bagaimana dia mengenal Kristus, Kristus baik. Pokoknya fokusnya Kristus. Wah saya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan pimpin dengan baik. Lalu dia nyanyi Great is thy faithfulness, turun dia undang saya. Nah ini yang menarik Ustaz. Pada waktu dia naik, semua orang rebutan maju ke depan, kamera diarahkan ke mereka. Cekrek, 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 cekrek. Begitu saya maju ke depan, semua kamera dimasukkan. Nggak apa-apa sih asal catatan dikeluarkan begitu ya. Tapi ya itulah saudara, itu namanya aura. Begitu yang namanya artis semua dikeluarkan. Ya, yang begini, yang mau begini apa semuanya, pokoknya semua keluar karena dia artis. Iya kan? Kalau yang bukan artis begitu keluar, bukan artis. Itu aura saudara. Pengaruh dari mana? Hanya karena diliput media. Sama-sama manusia, sama-sama anak Tuhan. Tapi yang satu beda, kenapa? Aura kata McLuhan. Hati-hati. Manusia itu akhirnya karena itu aura menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, saya akhirnya khotbah saat itu, khotbah mengenai salib Kristus, 1 Korintus itu ya, mengenai hikmat Tuhan. Setelah itu altar call, pada maju ke depan setelah berdoa, lalu kemudian sambil orang-orang ini nangis maju ke depan, didoakan, terus kemudian ditulis namanya oleh konselor. Tiba-tiba itu tidak di briefing panitia. Artisnya kan 2, laki sama perempuan. Yang maju pertama kali adalah yang kesaksian yang perempuan. Sekarang yang laki saudara, naik ke atas. Mari kita goyang bagi Yesus. Dangdutan saudara. Altar call loh gitu, dangdutan. Waduh saya sudah di bawah, matilah sudah, saya pulang langsung itu. Wah ini orang rusak loh, ini altar call, orang lagi maju ke depan nangis-nangis, kemudian nggak lagunya bagi Yesus, nggak tahu lah apalah gitu ya. Semua orang joget, yang di depan tuh sampai lagi nangis, bingung gitu kan ya. Gitu kan ya. Joget, semuanya joget, saya pulang. Apa-apaan ini gitu. Dia nggak peka ya situasi dan sebagainya. Tapi saya pikir itu, ini orang dilihat mempunyai aura lebih. Apakah kerohaniannya lebih? Belum tentu loh. Tidak peka situasi, tidak lihat orang sedang janji di depan Tuhan, orang sedang memerlukan satu momen teduh, diajak joget gitu. Ya. Aura saudara. Nah aura itu bisa macam-macam, kata si Luhan ya, aura bahagia. Padahal sebetulnya mungkin nggak sebahagia itu. Aura menang, aura sukses. Ya. Nah akhirnya dengan demikian celakanya zaman sekarang, orang itu suka aura itu saudara. Orang suka aura itu. Dan memang ini adalah efek media ya. Seseorang masuk media tertentu, dia akan kelihatan punya aura. Tapi kita mesti menyadari saudara, bahwa itu aura itu tidak tentu real. Ya, itu sesuatu yang menjadi bagian ilusi yang ditimbulkan oleh media. Orang yang sering muncul di media tidak tentu penting. Menariknya begitu. Jadi ada 2 hal ya. Ada orang yang sangat penting sehingga media mau tidak mau harus liput dia karena dia penting. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan itu jadi dampak bagi masyarakat. Maka dia penting. Tapi ada orang yang
memang mungkin bayar atau apa segala macam sering muncul di media sehingga kelihatannya penting. Nah, ada dua hal itu. Ya, jadi tidak semua yang masuk media memang sepenting itu. Tapi ada orang yang benar-benar seringkali ada, bahkan mungkin ada yang sangat penting tapi nggak diliput media. Tapi hidupnya sangat bermanfaat, sangat berdampak, sangat berguna, sangat penting bagi masyarakat. Ya. Nah, itulah bahaya media. Nah, nanti kan kita lihat ya kan, salah satu bahaya media adalah spotlight. Apa yang di-spot oleh media kita anggap itu penting. Sehingga banjir di Jakarta itu penting. Tapi sungai kering di NTT enggak penting, kan celaka saudara. Lah petani-petani nggak bisa apa segala macam, sungainya kering loh saudara, enggak ada air loh. Enggak penting. Banjir di Jakarta penting. Kenapa? Karena kota besar, spotlightnya di sana. Gunung meletus kurang penting. Kenapa? Karena enggak masuk berita terlalu banyak. Yang masuk berita apa? Banjir. Nah, itulah mungkin sebabnya ya saudara, dulu sebelum era internet kan banyak orang di luar Jakarta kan marah-marah gitu kan. Oh, kita ini gunung meletus lah, yang ada sungai kering, yang apa, nggak masuk berita, situ baru kebanyakan air sedikit udah heboh gitu. Kenapa mereka bisa ada perasaan seperti itu? Ya itu memang karena efek media itu, spotlight, sehingga seolah-olah jadi penting semua. Padahal apakah memang benar-benar penting? Belum tentu juga gitu. Ya. Oke, sampai di sini saudara ya mengenai McLuhan. Ada pertanyaan silakan. Kita masuk tanya jawab. Silakan. Ya. Diana. Ya. Medium is the message tadi. Jadi sebetulnya berarti bagaimana sikap kita jika maksudnya ada sebetulnya message-nya yang benar, ya seperti tadi contohnya Raffi Sakarias. Nah, jadi kita sebetulnya bersikapnya bagaimana? Kalau apakah ya berarti ya bagaimana itu satu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, tadi itu kan berarti saya nangkepnya berarti kita itu ada nilai-nilai intrinsik seseorang gitu kan ya. Sebetulnya dia nggak punya nilai intrinsik, tapi terus karena aura aura nama media, akhirnya dia jadi terkenal gitu. Nah, gimana kalau misalnya orang itu memang punya nilai intrinsik, punya kualitas yang oke, nah apakah maksudnya kita boleh ya memviralkan dia dan sebagainya gitu? Terima kasih. Kalau yang mengenai yang pertama, mengenai bagaimana ya, kalau medium itu sendiri memang ada problem bagaimana dengan message-nya gitu. Nah, medium itu pasti mau tidak mau akan mengganggu message-nya. Tapi apakah message-nya boleh kita terima? Ya boleh. Misalnya Tuhan Yesus kan mengajarkan mengenai orang Farisi yang mengajar Taurat itu kan, duduk di kursi Taurat, jangan ikut teladannya tetapi ikuti ajarannya, dengan pengertian ajarannya benar gitu kan ya. Sama sebetulnya. Tetapi meskipun demikian, saya percaya bagi orang-orang tertentu itu ada kesulitan. Ya, karena ada ganjilan-ganjilan seperti itu dan kesaksiannya tidak seefektif dulu lagi mungkin. Kira-kira seperti itu. Jadi ya tetap kita bisa ambil. Saya juga tidak menurunkan buku-buku dari tokoh-tokoh tersebut dari rak buku saya gitu ya. Karena bagi saya tetap bagaimanapun ada sumbangsih, dan lagi pula masih ada kontroversi tertentu gitu ya. Saya juga tidak tahu mana benar mana salah. Ya sudah, saya belajar apa yang benar sebagai kebenaran, ya sudah. Meskipun mungkin ada hal-hal yang kita perlu doakan, perlu kita waspadai, termasuk yang paling penting dari diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua mengenai aura itu kan sesuatu yang semu ya. Tetapi yaitu kalau memang ada sesuatu yang nilai intrinsik dari seseorang, orang itu memang menjadi inspirasi, orang itu membawa faedah, orang itu menjadi berkat, ya apa salahnya kalau orang lebih banyak mendapat berkat dari orang itu? Iya kan? Jadi misalnya ada satu pemikiran tertentu dari seseorang yang sangat penting, mempengaruhi banyak orang, lalu kemudian menjadikan masyarakat lebih baik, lalu kemudian di keep sendiri, itu kan juga nggak baik gitu. Ya kan? Seorang seniman itu kan membagikan perspektif keindahan yang dia lihat. Demikian juga dengan kita ya. Apa hal yang baik kita juga jangan keep sendiri, tapi kita bagikan misalnya. Nah, spirit seperti itu kan baik juga. Ya, apa yang baik mari kita bagikan sehingga orang banyak juga belajar sesuatu,
baik dari orang itu, dari komunitas itu, dari apapun. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Ya, ada lagi? Ya, Pak Bing Fei. Ini berkaitan dengan medium kan juga berkaitan dengan bagaimana kita mengkomunikasikan message tertentu ya. Nah, kalau dalam ranah praktis gitu ya, seringkali kalau di dalam persekutuan remaja terutama atau pemuda itu kan di zaman sekarang ada hal-hal yang sifatnya tren sosial yang mungkin di zaman saya itu menjadi obsolete dan tidak beresonansi terhadap generasi di zaman sekarang. Nah, itu kadang-kadang kita cara mengkomunikasikan message itu kan akhirnya juga berubah. Nah, kira-kira Pak Ivan bisa memberikan koridor atau prinsip apa yang harus kita pegang? Kan sekarang ini kita lihat kadang-kadang kalau kita ngelihat untuk mempublikasikan acara-acara pemuda atau remaja itu kan kayaknya banyak sekali contoh di luar yang istilahnya bahkan mereka ikut-ikut yang di luar tren-tren sekarang ada, saya nggak ngomong joget ya, maksudnya itu pasti udah enggak, tetapi ada hal-hal yang sifatnya story-story yang diulang karena sifatnya gini, karena di dalam algoritma ini kita bicaranya sosial media ya, karena itu menjadi media yang sangat efektif dibandingkan fisik yang sangat terbatas. Nah, itu algoritma itu juga istilahnya, jadi gini, saya baru tahu kalau ada tren tertentu, entah itu berupa storytelling atau apa yang sudah viral, itu pada saat kita ikut di dalam itu juga membantu supaya publikasi jadi lebih luas gitu. Nah, itu kira-kira ada koridor-koridor apa supaya kita tetap bisa dengan bijaksana mengadjust masalah komunikasi itu, tetapi juga prinsip-prinsipnya seperti apa, Pak? Iya, kita mesti lihat trennya itu filosofinya apa gitu. Kalau misalnya tren, saya ambil contoh misalnya satu gerakan misalnya disiplin positif gitu, terus kita ngikutin tren disiplin positif, pakai kampanye disiplin positif, ya kita apa bedanya sama dunia kalau begitu, ya kan? Nah, ini bicara mengenai ini kan, mengenai apa? Seperti apa pola-pola yang ada pada dunia, ya kita mesti bedah kira-kira filosofinya seperti apa. Nah, tetapi permasalahannya itu ini loh, penggunaan media sosialnya sendiri. Penggunaan media sosial itu akan mempengaruhi kita. Gini, kita pakai media TikTok satu hal, ya kan? Tapi kita juga tidak boleh hanya memakai satu macam media. Karena kalau kita mau pakai media TikTok, itu khotbah-khotbah yang diupload itu paling enggak cuma berapa detik. Maka akhirnya suruh datang dengerin khotbah yang panjang, ya enggak bisa. Karena akhirnya cara berpikir TikTok. Ekspektasi mendengar khotbahnya mendengar TikTok, begitu sudah berapa detik enggak berubah, dia mau scroll saya gitu. Nah, jadi kita harus menggunakan bukan hanya satu media, karena media itu ya tempatnya ya TikTok ya cuman kayak begitu. Tempatkan TikTok sebagai TikTok gitu. Ya, dan celakanya kalau orang hanya memakai itu sebagai satu istilahnya reduksi, akhirnya dia melihat kehidupan dari situ. Celakanya kan di situ. Akhirnya kalau boleh dikatakan, kalau saya pelajari itu dari riset itu, kemampuan retensi orang mulai berkurang semenjak munculnya SMS. Itu sudah ada penelitiannya, seorang jurnalis membuat penelitian antara panjangnya kolom di surat kabar sebelum dan setelah penemuan SMS. Ditemukan bahwa setelah SMS, orang menulis di koran itu lebih pendek karena kemampuan orang membaca retensinya jauh lebih berkurang. Semua disingkat-singkat dan harus pendek, dan orang biasa sependek mungkin. Jadi bahkan sebelum muncul TikTok dan sebagainya, zaman SMS diteliti sudah berkurang. Lalu kemudian setelah ditemukan SMS, perceraian lebih meningkat. Ya, jadi di Amerika ini penelitiannya, Amerika atau Kanada saya lupa, dengan SMS perceraian meningkat. Kan kita bingung kan, loh apa hubungannya? Karena zaman telepon dulu, suaminya pergi ke kantor emosi, susah ditelepon.
Jadi akhirnya mau ngomong emosi ditahan dulu, suami pulang baru ngomong, kadang-kadang sudah reda. Tapi semenjak ada SMS, emosi langsung putus, cerai. Nah gitu, perceraian meningkat, katanya begitu. Interest loh sudah. Jadi ini semua riset loh ya, meneliti setelah dan sebelum SMS perceraian di satu tempat, terus diteliti logikanya kenapa, logikanya begitu kan. Ya, jadi ternyata ya zaman dulu kan orang mikir dulu, lalu pulang datang sore sudah agak adem misalnya begitu. Tapi ini lagi emosinya SMS jadi tambah nggak karu-karuan. Nah ini penelitian ini menunjukkan bahwa ya memang media selalu ada efeknya gitu. Dan ketika kita mau tidak mau pakai media itu ya oke, tetapi ya setelah orang itu datang kita mesti sadar kita harus melakukan counter habit. Nggak bisa kita turuti ya, karena pakai media itu ya karena itu media yang itu. Tetapi kita mesti kayak TV nggak jadi masalah kalau diperlakukan sebagai TV. Ya YouTube nggak ada masalah diperlakukan dengan YouTube, TikTok nggak masalah. Tapi kan celakanya the medium is the message, akhirnya cara kita melihat jadi berubah gitu. Semua harus kayak TikTok, semua harus kayak TV, itu yang celaka. Ya, the problemnya tuh di situ. Nah, itu sebabnya Luhan tuh mengajak kita untuk wise gitu. Jangan kita reduksi, tadi yang dikatakan itu kan perpanjangan kita. Jangan kita akhirnya dikontrol, kita harus bisa mengontrol, menempatkan pada tempat. Meskipun tidak gampang, itu membutuhkan habituasi. Ada lagi? Silakan. Sorry Pak, ya. Nyambung dikit ya. Berarti agak ya mesti ini ya, mesti batas ininya kita mesti harus discerningnya juga benar-benar peka ya, karena di satu sisi kita kan sekarang ada kayak sekarang saya ngeliat itu di IG juga mulai ada budaya stop scrolling gitu. Istilahnya mereka kayak ada campaign supaya mereka orang-orang ini jangan terlalu banyak scrolling untuk info-info yang pendek-pendek, tetapi dia tetap melakukannya di dalam mengkampanye juga terpaksa di dalam sosial media. Jadi itu memang harus ini mungkin ya kita tetap menggunakan, tapi ya menggunakan sosial media yang seharusnya kita juga mengubah habit sosial media itu juga. Lebih baik kita ngopi atau ngeteh gitu. Itu kan tradisi duduk diem nunggu kopinya adem. Iya kan? Itu kan enaknya begitu. Nunggunya itu loh. Ya kan? Diam-diam, bengong, ya. Kalau orang Kristen boleh sambil nginget ayat gitu kan. Atau sambil berdoa. Nyeruput. Habis nyeruput apa Saudara? Nafas. Relax badan. Ya. Jangan sambil begini gitu kan. Itu kalau bapak-bapak depan rumah biasanya begitu, nggak usah itu ya. Jadi kita jaga kesehatan gitu. Jadi tarik nafas apa. Jadi ada budaya rileks, budaya mungkin saudara merenung, tenang, mikir ya. Saat itu mungkin pagi-pagi dapat inspirasi kah atau apa, tenang, berpikir mendalam dan sebagainya. Ya, jadi itu kan slow ini ya, slow culture gitu ya. Memperlambat kehidupan ya kan, tenang. Apalagi kalau ada teman ngobrol sambil ngobrol ya kan, menjalin relasi. Nah itu kan budaya-budaya juga yang penting yang hilang. Kalau kata Diogenes, menikmati kesenangan-kesenangan sederhana, simple happiness, natural happiness. Jadi kalau sudah diganti dengan kesenangan-kesenangan media, ada saatnya kita belajar natural happiness. Jadi kita jarang sekali seperti orang-orang yang matahari terbit lalu bersuka cita karena menikmati hangatnya mentari. Kayaknya itu cerita yang buat sebagian kita apaan sih gitu ya gitu. Lalu kemudian menikmati secangkir minuman, obrolan dengan teman dan sebagainya, itu kayaknya sesuatu yang sudah hilang, digantikan dengan semua dromologi, dunia yang makin cepat. Ya, dunia yang makin cepat. Makin ke kota besar dunia tuh makin cepat, Saudara. Kalau saya pulang kampung tuh kayaknya dunia itu lambat. Di kampung saya tuh masih toko pegawainya tidur siang gitu. Ya, di sini masih ada beberapa restoran tuh. Saya jam 2 disuruh pulang.
Katanya tutup. Saya tanya kenapa tutup, tidur siang. Oh masih kayak dulu ini ya. Saya tahu ini kayak di kampungku ini. Jam 2 tidur siang, nanti jam 4 apa jam 5 buka lagi. Jam 7 udah tutup gitu kan. Iya kan. Jadi kayaknya hidup tuh nikmat banget, jam 2 bisa tidur siang. Di Jakarta, di Surabaya tutup itu. Kalau jam 2 siang tutup selamanya ya. Saingan kayak begitu gitu kan. Hidup tuh kayaknya, saya tuh di waktu di Kupang KKR Pak Tong bilang, Ivan tolong foto hari ini dicetak, saya mau tampilkan gini gitu ya. Saya mau kasih ke orang apa, terus saya cepat-cepat pergi ke ini kan, ke cetak foto. Terus saya bilang, Pak saya darurat Pak, saya harus cetak foto. Oh Bapak datang lagi nanti sore jam 5 gitu. Kenapa, ini kan jam 1 saya butuh sekarang. Kami semua sedang tidur siang gitu. Bapak saya mau cetak sendiri, kasih saya masuk, saya kutak-katik sendiri ya. Bapak ajari saya, Bapak nanti saya cetak sendiri, Bapak santai-santai saja gitu. Oh tidak bisa, Bapak datang jam 5, kami semua mau tidur siang. Kan Bapak belum tidur siang, mau gitu. Benar-benar disuruh pulang saudara. Saya bayar 2 kali lipat. Tidak Bapak, ini waktu tidur siang. Saya bayar 3 kali lipat. Tidak bisa. Saya terakhir bilang, saya bayar 5 kali lipat satu cetak foto. Saya betul-betul butuh. Ya kan? Nggak mau, satu foto saya bayar 100.000. Benar-benar Pak, ini saya tahu ini mendesak. Dia bilang apa saudara? Datang jam 5. Mungkin dia pikir mau lu bayar berapa yang dapat bos gua gitu kan ya. Bosnya gak ada gitu kan. Saya mau tidur siang, saya gak peduli gitu kan ya. Akhirnya saya pulang, bener-bener loh saudara, pulang. Akhirnya saya minta maaf sama panitia, maaf saya gak bisa cetak foto gitu. Akhirnya jam 5 baru datang dicetakin itu. Cepetnya minta ampun, yang namanya cetak foto kan cepet, saudara, berapa menit juga sudah jadi, sepi kok tempatnya gitu. Ya. Jadi kita mengalami dunia yang makin cepat gitu ya. Jadi semuanya serba cepat, semua deadline dan sebagainya gitu ya. Dari itu kita alami di kota. Sementara ketika kita pulang ke pedesaan atau apa, waktu akan, ya mungkin itu sebabnya mereka umur panjang ya. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin? Ya, ada Pak. Oh, siapa? Oh. Ya. 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 Ya, saya kira semua harus dicoba ya, dan bukan berarti diskarnasi artinya kita tidak boleh memakai teknologi. Yang saya permasalahkan adalah ketika teknologi itu menggantikan kebaktian fisik, itu yang problem. Tetapi kita juga tidak anti misalnya orang yang kita latih untuk mengalami deep experience, juga ada momennya kita misalnya masuk ke pelayanan virtual, itu tidak jadi masalah sih gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia dilayani secara virtual, lalu kemudian dia akhirnya seumur hidup ibadah virtual, nah itu problem. Ya, jadi spreading message secara luas karena memang itu sangat efektif di zaman sekarang ini, itu tidak ada masalah. Ya, kita bisa pakai sebebas mungkin, seluas mungkin untuk memberitakan. Tapi ya kembali kita mesti wise dengan efek sampingnya. Ketika orang mengatakan, oh ini adalah satu-satunya cara dan memang beginilah caranya, akhirnya bikin gereja YouTube, itu kan ada tuh gereja YouTube, gereja yang benar adalah gereja YouTube, ini apa-apaan lagi begitu kan ya. Kalau salah satu pelayanan gerejawi adalah pelayanan YouTube, ya itu boleh gitu, kita menjangkau. Tetapi kalau gerejanya di YouTube, nah itu yang problem gitu kan. Karena itu kan discarnate church, kata si McLuhan. Apakah bisa dikatakan ekstensi dari kerohanian? Ya boleh dibilang sesuatu ekstensi pemikiran kerohanian ya.
kerohanian seseorang nggak bisa ditransfer kan, tetapi mungkin pemikiran kerohaniannya bisa ditransfer ke sana. Tapi kerohanian kan milik kita gitu. Ya. Jadi pemikiran kerohaniannya bisa ditransfer ke sana. Ada pertanyaan tadi? Ya. Pak, saya mau tanya. Kalau sekarang itu kan mulai muncul ya Pak, yang namanya reform karismatik. Nah, itu kalau tadi Bapak bilang kan gereja itu adalah medium ya, berarti kalau mediumnya berubah itu ya mediumnya berbeda, itu pasti akan mengubah message-nya juga gitu kan. Nah, sebenarnya sejauh mana ya ya gereja-gereja yang rematik ini tuh mengubah message itu kayak gitu, karena pasti. Kan dari ya saya tahu bahwa Gary sendiri berubah. Kan Gary sendiri kan berpegang bahwa nggak akan berubah menjadi itu kayak gitu. Iya, karena misalnya ambil contoh aja, kenapa gereja-gereja itu berdiri? Saya pernah jelaskan itu bahwa gereja contemporary church yang cirinya mungkin seperti model-model depan cirinya tuh layar besar itu kan muncul dari orang-orang seperti Robert Schuller. Jadi itu dari Robert Schuller terus akhirnya menjadi Bill Hybels dan sebagainya, terus kemudian ditiru oleh Methodist, Reform apa semuanya, tapi itu semuanya awalnya dari Robert Schuller. Ya. Nah, Robert Schuller itu punya asumsi dasar adalah kenapa orang tidak mau ke gereja? Itu asumsi dasarnya. Dan jawabannya adalah orang tidak mau ke gereja karena gereja seperti gereja. Maka bagaimana membuat message-nya gereja, perhatikan, mediumnya nggak kayak gereja. Dari story seperti ini aja pasti akan ada perubahan kan gitu. Ya. Nah, maka Bill Hybels menyewa bioskop. Robert Schuller menyewa bioskop. Dan itu yang datang luar biasa banyak. Dan itu akhirnya mempengaruhi arsitektur gereja. Bagaimana caranya orang datang ke gereja tetapi tidak seperti gereja, dan itu mengubah arsitektur gereja. Arsitektur ada meaning. Dan akhirnya karena meaningnya berubah, message-nya juga pasti berubah. Ya, misalnya dalam suasana yang remang-remang dan sebagainya, mungkinkah eksposisi yang terlalu mendalam? Tidak bisa. Maka message-nya pun gereja kontemporer adalah pertama, light and simple. Dua, practical. Ya sudah jelas isinya berubah semua toh. Iya kan? Light and simple, practical. Yang ketiga, tolerant. Ya. Yang keempat, ini kalau yang Robert Schuller, tidak menegur dosa. Ya, jadi pasti merubah nggak? Pasti merubah. Jadi orang bilang tetap reform. Reformnya sama, ya enggak, message mediumnya berubah. Medium is the message. Mediumnya diubah, message-nya berubah. Ya kan? Lalu kemudian friendly menjadi penting. Transcendent kurang. Karena mediumnya menjadi horizontal. Ya. Nah, jadi kalau dari presaposisi dasarnya si Schuller sendiri yang akhirnya kemudian diambil sama Robert Schuller yang diambil oleh Bill Hybels itu Willow Creek Church itu loh. Willow Creek ya. Saudara bisa buka websitenya. Memang kalau memang saudara mau belajar program ya nggak apa-apa. Program gereja di Willow Creek ya luar biasa, banyaknya minta ampun programnya. Itu gereja ribuan orang, penata layanannya ribuan, dan itu programnya dari A sampai Z ada semua. Dari program memasak, program anak-anak apa, camping anak apa, semuanya ada. Ibu-ibu mau menjahit, mau belajar nyetir, semua ada di situ. Programnya lengkapnya minta ampun. Kan ambil SIM di sana susah kan saudara. Ya, jadi diajarin nyetir yang apa segala macam, programnya banyak. Jadi kalau saudara mau belajar membuat program gereja ke mereka, oke lah. Tapi apa yang berubah di situ? Nah, itu saya pelajari saudara ketika mempelajari banyak artikel dan sebagainya, mempelajari contemporary movement dan kemudian apa segala macam bentuk gereja dan sebagainya. Itu presaposisi dasar mereka. Ya, jangan menyinggung, jangan banyak menegur. Robert Schuller dan akhirnya nanti orang-orang seperti Oral Robert dan sebagainya ya, lalu kemudian seperti yang Joel Osteen ya, saya tidak akan pernah bicara mengenai dosa. Saya hanya akan bicara hal yang positif saja.
Ya, jadi tetap bagaimanapun akan ada perubahan terhadap message-nya, kira-kira seperti itu. Ya, dan kalau tidak ada perubahan di dalam mood untuk kita memahami message itu. Karena sebagaimana TV ya, TV juga bisa dibawakan secara serius, tapi moodnya berubah. Orang kalau nonton TV itu bawaannya makan bakpao, bawa popcorn, minum Coca-Cola. Sementara kalau ibadah itu bawa popcorn, bawa bakpao, itu mungkin bisa dipelototi sebelah kita gitu. Apa om? Ya. Baktian loh, dek. Tapi kalau kita di depan TV gitu ya, ya bakpao modenya. Beritanya serius, Pak Tongnya juga begini, tapi di TV ya kita makan bakpao gitu. Nggak sungkan, tapi kalau Pak Tongnya di depan kan nggak bisa makan bakpao. Ya kan? Jadi mediumnya apa, message-nya itu akan berubah, moodnya itu akan berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, memang belum banyak studi lebih lanjut mengenai hal itu, tetapi dari pengertian dasar ini ada hal-hal tertentu yang kita bisa simpulkan sementara ya dari pemahaman teori-teori yang disediakan. Oke, sampai di sini hari ini. Next month kita akan 2 bulan lagi, Januari ya, saya Desember tidak ke sini karena Pak Tong banyak KKR keliling. Saya akan bawakan mengenai Neil Postman. Nah, ini kritiknya lebih masuk lagi ya. Saudara bisa baca-baca bukunya dulu, The End of Education. Ini ngetren loh di Indonesia. The End of Education, Amusing Ourselves to Death. Lalu Technopoly, itu buku pamungkasnya dia. Ya, jadi buku-bukunya itu dulu banyak diterjemahkan oleh NGO ke bahasa Indonesia. Jadi buku-buku itu, itu ngetop di tahun 90-an. Ya, jadi mungkin bagi generasi yang sekarang itu buku tahun jadul. Ya, itu salah satu buku yang bisa buku-buku itu nanti saudara akan kaget, ternyata udah dipikirin sama dia gitu ya, mengenai apa yang saya kasih bocoran sedikit ya tentang Neil Postman. Suatu hari dia bikin penelitian, riset. Kalau zaman sekarang tuh namanya riset sosial ya, yang prank-prank sosial itu loh, riset sosial. Apa namanya? Social eksperimen. Nah, dia ketemu profesor paling top di university. Terus dia bilang gini, ini yang diajak ngomong saintis loh. Prof, lagi diet ya? Iya, aku lagi diet. Ini ada penelitian dari John Hopkins mengenai diet terbaru. Oh, John Hopkins ya? Iya, John Hopkins. Saudara tahu kan, John Hopkins kan salah satu the best kedokteran di dunia. Orang itu kalau makan coklat eclair sehari 2 kali, itu terbukti menurunkan berat badan. Eclair tuh kayak mungkin Silver Queen gitu loh, saudara. Sehari 2 kali makan Silver Queen, itu menurunkan berat badan. Masa, kata profesornya. Ini kata John Hopkins. Saya sudah curiga, mungkin memang berkaitan ya gitu. Ketemu profesor lain, lagi lari-lari. Prof, lagi olahraga ya? Suka olahraga ya? Iya, saya suka olahraga. Ini penelitian dari Universitas Stanford bahwa keseringnya orang lari berkaitan dengan tingginya angka demensia. Prof, kalau sering lari itu akan lebih sering pikun. Hah, yang benar, masa kayak begitu sih? Apa hubungannya? Loh, ini penelitian Stanford loh. Oh iya ya, saya harus hati-hati kalau begitu. Langsung percaya. Maka dia menyimpulkan, zaman sekarang asal kamu kutip entah itu John Hopkins, Stanford atau apapun, langsung orang mengatakan itu kebenaran. Ini namanya scientism. Kalau orang bilang Yesus berkata, apa? Gitu kan ya. Masa? Gitu kan ya, Yesus berkata. Tapi kalau John Hopkins berkata, kebenaran. Bahkan kamu ngibul pun atas nama itu dia ngibul loh, saudara. Jadi dia bikin penelitian itu dan mengatakan tuh, lihat, gua ngibul sama profesor loh. Gua ngibul sama orang intelektual loh. Atas nama John Hopkins, atas nama Stanford, dia bilang setuju. Nah, nanti kita lihat ya. Neil Postman menarik. Itu bukunya judulnya Technopoly, saudara. Saudara bisa cari di situ. Technopoly. Itu dia menjelaskan mengenai scientism. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus belajar mengenai media dan kami sebagai gereja hari ini mempelajari bahwa ternyata medium juga bisa mendistorsi
pesan. Meskipun kami tidak mau jatuh pada determinisme di mana mengatakan message tidak penting dan sebagainya, kami percaya bahwa message itu penting, konten itu penting, tetapi kami juga waspada terhadap medium yang menyampaikan. Kalau tidak berhati-hati, medium itu bisa mendistorsi, bahkan mengubah pesan itu sendiri. Kami sebagai gereja juga adalah medium Tuhan. Tolong kami, meskipun seringkali kami menyimpangkan berita Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kepada kami belas kasihan, sehingga kami boleh makin bertumbuh, makin sedikit menyimpangkan pesan Tuhan, makin lebih banyak setia menyatakan pesan Tuhan. Tolong kami yang lemah, yang penuh dengan kekurangan ini, sehingga kami boleh bersaksi dengan lebih setia lagi, makin hari makin baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.